Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi nih dengan Ustaz Sofar sekarang kita akan bahas pelajaran pendidikan warga negara. Nah, sebelumnya Ustaz ingin flashback dulu nih ke materi sebelumnya. Dulu kan kita udah bahas nih tentang bab pertama dulu. Kita bahas tentang apa? Semangat kebangkitan nasional atau biasa kita kenal dengan Budi Utomo atau organisasi Budi Utomo. Nah, dari organisasi itulah muncul berbagai organisasi-organisasi lain yang memicu semangatnya Indonesia. Salah satunya ialah yang akan kita bahas hari ini ialah Sumpah Pemuda. Ya, ada yang hafal belum teks dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Coba yuk, coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi teks dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, tahukah kamu apa itu Sumpah Pemuda? Ya. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolahan kita melakukan upacara nih, ya kan? Upacara Hari Sumpah Pemuda. Bahkan di beberapa tempat menggelar upacaranya itu menggunakan adat atau pakaian adat masing-masing daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, agar tujuannya apa? Agar memicu semangatnya para pemuda-pemuda calon penerus bangsa. Jadi pemuda ini nggak akan melupakan nih tradisi atau adat-adat yang ada di Indonesia. Baik, selain melaksanakan upacara, ada baiknya kita juga harus memaknai nih Sumpah Pemuda itu sendiri. Sumpah Pemuda adalah suatu janji kesetiaan pemuda untuk bersatu. Sumpah Pemuda juga dilaksanakan atau kapan pertama kali Sumpah Pemuda itu diresmikan? Tanggal 28 Oktober 1912. Ataupun adapun makna-makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri ialah menumbuhkan rasa semangat dan komitmen pemuda dalam persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan. Jadi apa nih? Dari makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri adalah menumbuhkan semangat dan komitmen pemuda dalam persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan. Jadi pemuda semangat Sumpah Pemuda itu maksudnya dihidupkan atau disemangat, dikobarkan agar Indonesia bisa lepas dari penjajahan itu sendiri, dan juga menumbuhkan sikap patriotisme, nasionalisme, dan gotong royong, dan membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan maksud dan tujuan Indonesia ialah. Kemudian sebelum dibentuknya Sumpah Pemuda itu terjadi 3 kali perundingan atau musyawarah atau rapat, 3 kali rapat. Rapat pertama itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928. Ialah di sini Muhammad Yamin menyampaikan arti dari pemuda itu sendiri, arti hubungan dari pemuda itu sendiri. Jadi Muhammad Yamin ingin pemuda itu tahu bahwa pentingnya pemuda-pemuda untuk mengobarkan semangat mereka agar mereka itu bisa melawan penjajah, bisa
mengeluarkan semangat mereka dalam berjuang melawan penjajahan. Kemudian rapat yang kedua ialah terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928, ialah terjadinya itu pagi menjelang siang, di mana hari sebelum peresmian Hari Sumpah Pemuda itu sendiri. Kemudian rapat yang ketiga ialah terjadi pada tanggal sama 28 Oktober 1928, itu menjelaskan tentang visi misi atau arti penting nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Jadi betapa pentingnya Sumpah Pemuda itu sendiri bagi Indonesia. Dan adapun seorang tokoh yang menjadi pemicu semangatnya atau lahirnya Sumpah Pemuda itu sendiri ialah salah seorang penjajah yang menjadi pembakar semangat lahirnya Sumpah Pemuda ialah Hendrikus Coljin. Ialah seorang pebisnis sukses, politikus Belanda yang sukses, yang mana berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Jadi dari sinilah Sumpah Pemuda itu lahir. Kenapa seorang pemuda Jepang itu bisa menaklukkan Aceh, sedangkan pemuda-pemuda Indonesia itu tidak bisa melakukan penjajahannya bahkan di negaranya sendiri. Jadi dari sinilah tumbuh semangat Sumpah Pemuda itu sendiri. Agar tidak pusing, mungkin materinya cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh kontak Ustadz langsung atau bisa diskusi di grup. Nah, tugas untuk kalian ialah hafalkan teks Sumpah Pemuda, kemudian dikirim ke WA-nya Ustadz melalui video ya. Apa tugasnya? Hafalkan teks Sumpah Pemuda dan dikirimkan melalui video. Mungkin cukup sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.